Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah di awal tahun baru ini atau menjelang tahun baru hijrah ini. Jadikan sebagai hamba Allah di awal tahun baru ini, menjadikan hamba Allah yang mendapatkan pengampunan, mendapatkan maghfirah, pengampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan puasa Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan hadis riwayat Muslim, barang siapa yang berpuasa di bulan Muharram ini, maka akan diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Lumayan ini. Dan ini hukumnya puasa Muharram adalah sunnah mu'akkad. Sunnah yang dianjurkan. Kalau kita ngomong-ngomong, kalau mereka yang ahli puasa sunnah mu'akkad ini merupakan suatu hal yang wajib. Harus sudah dianjurkan, ini wajib. Pasti dia jalankan, pasti dia laksanakan. Tapi kalau mereka hamba Allah, atau mereka rekan-rekan kita, saudara kita, yang imannya tipis, mikir-mikir, sunnah gak usah dijalankan. Jorok-porok yang sunnah, yang wajib aja setelah Ramadan ada, jarang kita lakukan. Ramadan aja gak puasa. Makanya kalau Rasulullah SAW, Rasulullah pernah ditanya dalam suatu oleh sahabatnya, ya Rasulullah, puasa apa yang lebih afdal setelah Ramadan? Jawaban baginda Rasulullah SAW, puasa lebih afdal setelah Ramadan adalah Muharram. Jalankan. Karena ini merupakan baik buat kita, mendapatkan pengampunan yang luar biasa di 1 bulan Muharram ini. Dan semua ini diajarkan dalam suatu Al-Quran. Al-Quran mengajarkan, kitab Al-Quran mengajarkan semua ketentuan-ketentuan dengan bulan Ramadan, bulan Muharram ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Setelah Ramadan, Muharram, puasa yang bagus, sunnah yang bagus. Andai kata ini diterima mereka hamba Allah yang imannya kuat, maka puasa Ramadan ini, puasa Muharram ini merupakan suatu puasa yang wajib buat mereka. Sebagaimana wajib menjalankan puasa di bulan Ramadan. Karena Rasulullah tadi sudah jelasin, puasa yang afdal setelah Ramadan adalah Muharram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu, laqad kana fi qasasihim, sungguh pada kisah-kisah mereka itu, fi ibratun, terdapat pengajaran. Jadi ada pengajaran di sini, li ulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi dengan adanya ini, kitab-kitab itu, jadi kisah-kisah itu bagi mereka punya akal, ini merupakan suatu pelajaran. Jadi suatu yang diajarkan, jadi pengajaran. Ilmu. Makanya kitab itu sebelum Al-Quran ada Zabur, kemudian Zabur disempurnakan dengan Taurat, Taurat disempurnakan lagi dengan Injil, Injil disempurnakan lagi dengan Al-Quran. Kalau keluar Al-Quran, Injil sudah tidak berlaku karena sudah disempurnakan dengan Al-Quran.
Ketika Zabur keluar lagi kitab berikutnya yaitu Taurat, Zabur tidak berlaku, yang berlaku Taurat. Taurat muncul lagi dengan Injil, Taurat tidak berlaku, yang berlaku Injil. Kemudian munculnya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur udah tidak berlaku, yang berlaku adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran merupakan kitab paling terakhir, pedoman paling akhir. Di sini komplit. Di dalam Al-Quran ini mencangkup tentang Zabur, Taurat, Injil, nabi-nabi sebelumnya, semua termaktub dalam di sini, komplit. Kenapa ini Al-Quran dijamin? Dan Al-Quran itu dijamin kemurniannya, keasliannya. Karena kitab-kitab sebelumnya kalau setelah disempurnakan Al-Quran, dikhawatirkan akan terjadi apa? Manipulasi, akan terjadi suatu pengembangan yang tidak dikehendaki. Sehingga sering terjadi penyimpangan. Al-Quran aja seperti ini sering akan disimpangkan. Banyak yang ingin menyimpangkan daripada Al-Quran. Kita sering, Uzaid pernah melihat suatu kitab, di mana kitab itu bukan kitab Al-Quran, tapi bertuliskan semua seperti Al-Quran. Coba kalau mereka yang imannya kurang, dikira itu merupakan suatu ayat-ayat Allah. Padahal bukan. Inilah pentingnya kita di dalam mencari atau mengkaji atau mengaji. Jangan sampai kita terkotori, pikiran-pikiran kita terkotori atau terhipnotis dengan suatu hal yang nggak hakiki. Dalam arti pelajaran yang tidak bisa menyelamatkan kita, justru menjerumuskan kita ke dalam jenjang neraka. Makanya Al-Quran itu bukanlah hadisah, cerita. Jadi makanya hadisah, Al-Quran itu bukanlah cerita. Yuftara yang dibuat-buat. Ini Al-Quran yang bilang. Makanya hadisah yuftara bahwa Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Sekarang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu aja turunnya wahyu Allah yang diturunkan. Itu semua wahyu Allah. Walakin tasdiqal ladzi, melainkan membenarkan kitab-kitab yang baina yadaihi sebelumnya. Jadi Al-Quran ini bukan merupakan cerita segala sesuatu, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa itu? Taurat, Zabur, Taurat, Injil. Membenarkan. Wa tafsila kulli syai'in, dan menjelaskan segala sesuatu. Jadi dalam Al-Quran ini ada cerita Zabur, cerita Taurat, cerita daripada Injil. Ada semua di sini. Wahuda, dan sebagai petunjuk. Jadi membenarkan dan Al-Quran ini menjadi suatu bagian petunjuk. Menjadikan petunjuk warahmatan dan rahmat. Liqaumin, bagi orang-orang yu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita mempelajari Al-Quran ini merupakan suatu rahmat bagi liqaumin yu'minun, bagi mereka-mereka yang beriman. Kita kategori masuk orang beriman apa enggak? Ketika kita masuk dalam kategori orang beriman, artinya apa? Artinya kita menjadi hamba Allah yang harus dekat dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Dan sekarang kalau dibiarkan semua semakin banyak dan banyak. Banyak sekali akhir-akhir ini di ending daripada kehidupan ini, di akhir daripada suatu kehidupan, akhir segala cerita ini, dunia sudah semakin tipis, semakin berakhir. Akhir-akhirnya mereka banyak sekali yang membuat aturan-aturan baru. Membuat aliran-aliran baru. Menyalahgunakan Al-Quran. Menyalahgunakan kesewenangan. Menyalahgunakan tugas dan jabatan. Mereka itu selalu mementingkan duniawi, bukan mementingkan ukhrawi. Mereka itu senantiasa menindas yang bawah, tidak pernah melihat ke atas. Selalu ditindas suatu hal yang berbau kemaksiatan daripada hal yang berbau
pendekatan diri pada Allah. Maka hal-hal seperti ini, jika sekarang kita tahu, sekarang Ustaz sampaikan, maka kita harus bisa koreksi diri dengan berpedoman daripada Al-Quran ini yang merupakan walakin tasdiqal ladzi baina yadaihi, yang membenarkan dengan ajaran-ajaran sebelumnya, tapi bukan untuk diyakini setelah timbulnya Al-Quran. Ketika kita bisa pegang Al-Quran, kemudian Al-Quran kita pelajari dengan makna dan tafsiran yang kita bisa, yang kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini merupakan suatu hal yang afdal. Afdal ilmi, dari afdalnya suatu ilmu. Mereka yang senantiasa setia dengan Al-Quran, Al-Quran akan mengikuti kita sampai kita masuk ke liang kubur. Ada amalan-amalan siapa yang membaca surat Al-Mulk, rajin baca surat Ar-Rahman, baca surat Yasin, surat Waqiah, kemudian di akhir surat Baqarah, baca ayat kursi. Mereka ini setiap hari membaca ini akan nanti mendapatkan suatu pahala tersendiri ketika mereka masuk ke dalam liang lahat. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz takdim, Ustaz muliakan. Jadi segala sesuatu apa yang kita kaji, marilah kita senantiasa ikuti semuanya ini dan kemudian kita amalkan. Ingat pesan baginda Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman, ketika beliau haji wada, haji yang terakhir buat baginda Rasulullah, Rasulullah mengumumkan buat umatnya, umatku ketika nanti di akhir zaman akan banyak sekali aliran-aliran yang ada. Akan banyak sekali suatu hal, momen-momen yang keluar. Tapi yang selamat adalah mereka yang berpegangan ada cuma dua. Berpegangan sama Al-Quran dan hadis. Ini penting sekali. Yang berpedoman dengan Al-Quran dan hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan malah sunnahnya Rasulullah ditambah-tambahi. Yang nggak ada, diada-adakan. Ini namanya pemalsuan hadis. Bagaimana hukumnya? Kita lihat sendiri. Mereka ada pakarnya, mereka yang memalsukan daripada kitab ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah kita kaji semua itu dengan benar. Marilah kita hayati semua itu dengan benar. Dan kita amalkan semua itu dengan kebenaran-kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali kita melangkah ketika Allah berikan petunjuk hidayah kepada kita, maka Allah lebih sayang kepada hambanya. Hamba yang senantiasa tawadu, tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, tidak usah dipikirkan dunia lagi. Allah akan memberikan cukupan dunia dan akhirat. Kesulitan apapun Allah akan berikan. Allah akan angkat kesulitan kita. Kesudahan apapun Allah akan berikan ending dengan husnul khatimah. Apapun yang kita alami, Allah akan berikan dan Allah akan bersama kita. Innallaha ma'asyabirin. Allah bersama hamba-hamba Allah yang sabar. Dengan catatan apa? Sabar, bisabri wassalah. Ini penting buat kita. Lebih-lebih di Muharram ini, di bulan Muharram ini. Mari kita gali semuanya. Mari kita rajin-rajin berlomba-lomba dalam mencari dan menggali ilmu Allah. Melewati dalam pencerahan bimbingan amalan seperti ini. Ini pahalanya luar biasa. Antum tidak bisa waktu, tidak punya waktu Ustaz saya untuk ke majelis. Ya sekarang ini majelis tinggal muter apa di YouTube, diputar kemudian kita dengerin. Sambil masak, sambil apa, sambil aktivitas kehidupan sehari-hari masih bisa dengarkan tausiah. Ini penting buat kita. Penting buat kita amalkan, kita jalani dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Meskipun itu satu ayat, akan tetapi bermanfaat. Meskipun itu satu ayat, akan tetapi selalu membawa berkat.
Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunillah, dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji dengan hal ini. Mari mulai sekarang yang tadinya tidak tahu dengan fungsinya Al-Quran, sekarang tahu. Mari kita pegang Al-Quran ini. Jangan sampai Al-Quran yang ada di rumah kita sampai berdebu. Jangan sampai Al-Quran yang ada di rumah kita sampai tidak disalahgunakan. Jangan sampai Al-Quran di rumah kita, banyak Al-Quran kita punya, tetapi tidak pernah disentuh sama sekali. Banyak Al-Quran yang kita punya cuma sebagai pemandangan belaka. Banyak Al-Quran yang kita punya cuma pakai dekor, pakai lukisan. Tidak ada gunanya sekali. Lebih baik punya satu Al-Quran dalam rumah kita, tetapi setiap hari kita gunakan, setiap hari kita buka, kitabnya kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan jadikan hamba Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.